Untuk para pengurus KKPJ atau pembinaan KKPJ untuk dimohon masuk ke dalam mushola akan melaksanakan doa bersama untuk kesembuhan Mas Ahmad. Pak Pembina, Pak Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Yang kami hormati Al Ustaz Minanur Rahman Al-Hidin, semoga beliau juga diberi panjang umur, sehat walafiat. Yang kami hormati Ketua Yayasan
kerukunan persaudaraan Jawa di Ternate yang kami hormati, wabil khusus ibu-ibu Majelis Sholawat Al-Humairah yang kami hormati. Pertama-tama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya min yaumil hada illa min yaumil qiyamah. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, yaitu satu pembukaan, yang kedua pembacaan sholawat Al-Humairah yang nanti akan dibawakan Majelis Sholawat Al-Humairah. Yang kedua yaitu tausiah pertama nanti yang akan dibawakan Al-Ustaz Minanur Rahman MPD. Yang keempat yaitu terakhir nanti tausiah akan dibawakan guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil Asigar, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Marilah kita buka awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberi kelancaran. Billahi ta'ala bisafat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulahu bil Fatihah. Alhamdulillah, menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat Mahalul Qiyam yang akan dibawakan Majelis Sholawat Al-Humairah. Kami mohon untuk para tamu undangan dimohon berdiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Habib
Sehingga saya kemarin-kemarin banyak bercanda karena yang terakhir sekarang yang pertama jadi harus serius. Malam ini saya akan serius bercandanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya takdimkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, anta tuda'ibuna." Wahai Rasulullah, engkau ini sering bercandain kami. Rasulullah itu humoris, sering bercanda. Nabi mengatakan, "Walakin ana la aqulu illa haq." Tetapi walaupun saya bercanda, tapi yang saya ucapkan tidak lain adalah kebenaran. Jadi Nabi biarpun bercanda, bercandanya benar, bukan bercanda yang memang tidak benar. Di malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis Nabi yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Tatkala baginda Nabi Muhammad SAW kumpul bersama dengan para sahabatnya, beliau berdiri dan mengatakan, "May ya'khudhu 'anni haula'il kalimat liya'mala bihinna aw liyu'alliman nas liya'mala bihinna." Siapa di antara kalian, wahai para sahabatku, yang mau menerima amanah dariku ini, kalimat dariku ini untuk diamalkan atau diajarkan kepada orang-orang agar orang-orang ini mau mengamalkannya. Maka sahabat Abu Hurairah langsung angkat tangan, "Ana ya Rasulullah, saya siap menerima amanah tadi." Fa khadha biyadi, kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah menggenggam tangan saya, wa'adda khamsan, menghitung 5. Jadinya begini, ada 5 amanah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita pun melakukannya ataupun kita ajarkan kepada orang-orang lain agar orang-orang lain mau melakukannya. Yang pertama kata Nabi, ittaqil maharim takun a'budan nas. Jauhilah, takwalah kalian dari hal-hal yang diharamkan Allah, maka kalian akan menjadi ahli ibadah. Kalau pengen jadi ahli ibadah, jauhi yang dilarang Allah. Ahli ibadah tidak cukup hanya dengan sering hadir ke masjid, ke musola, tapi pulangnya ngambil sendal orang. Ya. Ahli ibadah tidak cukup hanya sering hadir di majelis taklim, tapi juga masih rajin ngomongin tentang tetangganya. Jadi ahli ibadah menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, takun a'budan nas, kamu akan menjadi ahli ibadah. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridhoilah, syukurilah apa yang Allah bagikan kepadamu, kamu akan menjadi orang paling kaya. Orang yang kaya bukan orang yang banyak gelimang harta, tetapi hatinya nggak ada syukurnya, pasti masih kekurang, rasa kurang. Para koruptor itu bukan orang miskin, hartanya banyak, tapi karena jiwanya yang miskin. Maka ridhoilah apapun yang Allah berikan ini memang yang terbaik buat kita. Ada yang diciptakan dengan harta yang melimpah, mungkin karena dia rajin sedekah. Ada yang memang nggak memiliki harta, karena kalau dia dikasih, dia kawin lagi. Ya, jadi makanya apa yang kita terjadi sekarang ini memang itu yang terbaik buat kita. Ada yang memang Allah uji dengan banyak keturunan, ada yang Allah uji dengan tidak memiliki anak. Semuanya ini bagian yang terbaik Allah bagikan kepada kita. Jadi Allah mau menerapkan kita dengan pahala sabar, atau Allah mau menerapkan kita dengan pahala syukur kita, begitu sedekahnya. Maka kalau kita pengen jadi orang kaya, nikmati, ridhoi apa yang Allah bagikan kepada kita, kita akan menjadi orang paling kaya. Yang ketiga, kata Nabi SAW bahkan mengajarkan mahalul qiyam, berdiri untuk menghormati kedatangan orang yang dimuliakan. Ada sahabat bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Nabi ketika itu menyatakan, qumu li Sa'ad fa innahu maulakum. Berdirilah untuk Sa'ad, sesungguhnya dia adalah pemimpin kalian. Pada waktu itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az belum memeluk agama Islam, tapi dia sebagai tokoh kepala suku, sekalipun non muslim, karena sebagai pemimpin, ketika ia datang, Nabi SAW memerintahkan para sahabat
untuk berdiri menghormati kedatangan Sa'ad bin Mu'adz. Itu yang namanya mahalul qiyam. Jadi penghormatan, masih mending penghormatannya sahabat kepada Sa'ad bin Mu'adz dengan cara berdiri. Penghormatan malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dan yang perintahkan Allah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Adapun teknis sujudnya, ada yang mengatakan tidak sampai sujud, posisinya seperti ruku dan seterusnya. Akan tetapi di sini sujud secara lafaz yang Allah Ta'ala firmankan itu bermaksud untuk memuliakan, bukan untuk penyembahan. Ini yang harus dipisahkan, menyembah dan menghormati. Kita berdiri menghormati bendera, bukan kita menyembah bendera, bukan kita menyembah tiang bendera, tapi kita menyembah simbolik lambang negara ini, yang di situ ada perjuangan para pahlawan untuk bisa mendirikan negara Republik Indonesia, bukan dalam rangka ibadah. Bahkan para sahabat ketika Nabi SAW datang, itu para sahabat sudah mempraktekkan mahlul qiyam. Sayyidina Hasan bin Thabit, tiap kali Nabi SAW datang, beliau berdiri. Sebagian sahabat yang lain mungkin belum memahami waktu itu, mereka tidak berdiri. Jadi berdiri itu bagian daripada adab. Kemudian mereka bertanya, kenapa kau berdiri tiap kali Nabi datang? Maka dijawab oleh Hasan bin Thabit, qiyamin min Rasulillah alayya fardun wa tarkul faraidi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa qalbun yara hadzal jamala wa la yaqum. Yang artinya berdirinya saya tatkala Nabi datang hukumnya wajib bagi diri saya, dan meninggalkan kewajiban bukan perkara yang baik. Saya heran kepada orang yang punya akal dan hati, melihat keindahan ini yang datang, dia tidak berdiri menghormatinya. Jadi itu kan adab. Nabi al-Jamal, keindahan seluruhnya. Di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah berikan nisful jamal, hanya separuh dari keindahan. Wanita-wanita melihat Nabi Yusuf saat itu memegang pisau dan buah, mereka terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf, hingga yang mereka potong bukan buah tapi jari-jari mereka yang mereka potong, dan tidak merasakan sakit, seakan-akan diberikan apa? Obat bius. Itu masih nisful jamal, setengah keindahan. Sayyidah Aisyah mengatakan, walau niswatu Yusufa la ra'ayna jamalahu la atharna tadbi'al qulub 'alal aidi. Nabi diberikan kullul jamal, seluruh keindahan. Sayyidah Aisyah mengatakan, seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf yang memotong jari-jari mereka ketika melihat pesona keindahan dari Nabi Yusuf alaihissalam, kalau mereka melihat keindahan Nabi Muhammad SAW, yang mereka potong bukan hanya jari-jari mereka, tapi hati mereka ikut terpotong-potong. Sebab begitu indahnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak heran laki-laki pun memuji keindahan Nabi. Kalau suami memuji istri wajar, istri memuji suami satu hal yang wajar dari sisi keindahan. Tapi ini sahabat-sahabat, mereka ketika diminta menerangkan bagaimana sih fisiknya Rasulullah SAW, dijawab oleh Anas bin Malik, ma ra'aitu manzaran ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih indah seperti melihat wajahnya Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah karena syamsa tajri fi wajhihi fa idza dhahika yatala'la wa wajhu kal badr atau kama qala. Beliau mengatakan, saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan matahari itu beredar di wajahnya. Apabila beliau tersenyum,
maka seakan-akan mengeluarkan cahaya dari sela-sela giginya. Ini menandakan begitu indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Nabi SAW adalah manusia yang paling indah baik secara fisik maupun akhlaknya. Bahkan menatap wajah Nabi itu jadi barometer, tolak ukur keselamatan seseorang. Jika dia memandang Nabi dengan kecintaan, jika dia memandang Nabi dengan pengagungan, jika dia memandang Nabi dengan keimanan kepadanya. Salah satu pendeta Yahudi yang ada di Madinah, Abdullah bin Salam, itu memeluk agama Islam hanya dengan sekedar menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu disampaikan ayat Al-Quran ataupun hadis, cukup memandang wajah Nabi, maka dia akan menerima agama Islam, karena tidak mungkin wajah semacam ini adalah pendusta. Tidak mungkin wajah seperti ini wajah penipu. Maka dia nyatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, faji'tu finnas li anzura ila wajhihi falamma ra'aitu wajhahu alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Ketika Nabi hijrah tiba di kota Madinah, saya ikut dengan rombongan manusia yang ikut hadir menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya ingin melihat mana sih yang namanya Muhammad. Apakah benar dia seorang nabi? Tatkala Nabi tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Ia katakan apa? Sungguh ini wajah bukan wajah seorang pendusta. Ini adalah wajah seorang Nabi yang shadiq al-amin. Akhirnya dia memeluk agama Islam hanya sekedar menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Bahkan menatap wajah Nabi menjadi tolak ukur dan barometer keselamatan di hari kiamat. Siapa yang tidak menatap wajah Nabi di hari kiamat, maka dia tidak akan selamat. Siapa yang memandang wajah Nabi SAW di hari kiamat, maka dia akan selamat. Hanya sekedar pandangan kepada wajah Rasulullah SAW menjadi tolak ukur dan barometer keselamatan dia di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau sedang menjahit pakaian di dalam kamarnya, lampu pijar itu padam hingga jarum pun terjatuh. Ruangan berubah menjadi gelap. Dia coba mencari jarum, tidak ditemukan. Tiba-tiba sang kekasih muncul, Nabi Muhammad SAW. Masuk ke dalam kamar yang gelap gulita, pancaran cahaya muncul dari wajah beliau sehingga menerangi ruangan tersebut. Jarum yang kecil pun itu bisa terlihat oleh Sayyidah Aisyah lewat pancaran wajah yang muncul dari wajah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi mengatakan, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamati. Wahai Aisyah, celaka orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita di bulan Maulid ini hanya bentuk simbol atau ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ketika menghadiri Maulid Nabi, yang kita baca adalah pujian-pujian kepada Nabi. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, yang kita baca adalah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, yang kita baca ayat suci Al-Quran. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, yang kita bacakan adalah biografi kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, kita membacakan doa. Dan ketika kita menghadiri Maulid Nabi, kita mendengarkan tausiah yang isinya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana gerangan yang salah dari acara semacam ini? Di mana gerangan yang bid'ah dalam acara semacam ini? Di mana gerangan acara yang semacam ini dinyatakan hukumnya haram, sesat dan sebagainya? Hasya wa kalla. Justru acara semacam inilah yang akan bisa kita menarik pandangan Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Kalau saja kita memandang Nabi sudah selamat, bagaimana kalau Nabi yang memandang kita? Bagaimana kalau yang memandang adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inna nas'aluka nadra ila wajhil karim ya rabbal alamin
Allahumma inna nas'aluka nazra ila wajhi syarif ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalul habaib wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sibtail Hasan wal Husain wa ummihim al-batuli zahra'i dhawil mafakhiri wal manaqib salatan wa salaman daimain abadan sarmada alaihi husni mahasib wa as'aluka Allahumma bijahim ladaika an tuzilana al-ataya wal mawahib wa an tasrifa anna jami'al balaya wal masaib wa an tulhiqana ya Allah ya Rabbana fi a'lal maratib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasirri sari fi sal asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti azadi wa ruwahi wa gidaiha ya rabbal alamin. Allahumma la tadalana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la mayitan illa rahimtah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala agiman illa razaqtah wala dhalan illa hadaitah wala mubtalan illa afaitah wala du'aan illa istajabtah wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma muslimin fil kursi wal ghaza fi kulli Palestin. Allahumma kun lahum auna wa nasira. Allahumma alayka bil yahud zalimin wa sanatul ghasibin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tugadir minhu ahada. Allahumma ajra fihim ajaiba qudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadifin fi Palestin. Allahumma fukka qaida asrahum wa faris an karbahum. Allahumma shfi mardahum wa qawi ajlihim. Allahumma a'inhu ala balaihi wa hawwin alaihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'anna wal muslimin al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara والسيوف مختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شكلا محروما. سبحانك بحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, para jamaah, selesai acara ini dimohon untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh Bapak Haji Bagio di kediaman rumah Pak Bagio. Monggo. Apa?